bertemu kembali secara pemirsa dalam talk show edisi hari ini ya. Ketemu kembali bersama saya Kamarika Sari. Tema kita tentang darah untuk kemanusiaan. Ini penting sekali bagaimana kita kemudian merasa bahwa kita harus punya dan ambil bagian dalam menyukseskan program untuk rajin donor darah. Nah, di studio saat ini ada dari staf UPTD dari Palang Merah Indonesia Parepare, Bapak Erwin Albert. Selamat datang di TV Peduli, Pak. Selamat datang. Saya agak ini panggil Bapak. Saya biasanya panggil Kakak. Panggil Bapak, panggil Kakak. Kalau Kakak kan agak lebih muda toh. Karena beliau itu adalah salah satu orang yang paling sering mendampingi saya ketika untuk donor darah. Ya. Sehat, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini temanya menarik. Bagaimana kemudian ini untuk kemanusiaan dan seberapa penting kontribusi kita untuk menyukseskan program tersebut. Silakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan TV Peduli kepada unit donor darah TNI Parepare yang memberikan kesempatan dan secara langsung juga untuk mensosialisasikan donor darah ini. Jadi donor darah kita ketahui bahwa suatu kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan menyumbangkan darahnya. Dan ini sangat penting sumbangan ini untuk kelangsungan hidup sebagian masyarakat yang membutuhkan, utamanya yang yang lagi sakit, yang butuh darah. Jadi kami harapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan donor yang dilaksanakan oleh instansi atau orang per orang, kami sangat berterima kasih secara dengan tidak langsung bisa membantu sesama teman-teman atau masyarakat yang membutuhkan. Oke, baik. Tapi ini dulu, saya sendiri sudah hampir 25 kali, 30 kali malah alhamdulillah sudah itu sejak umur saya 19 tahun ya sampai sekarang. Tidak sedikit teman-teman yang saya berikan virus positif untuk ikut berdonor, apalagi untuk golongan darah yang memang agak sulit seperti darah AB. Itu sulit. Tetapi tidak sedikit mereka kemudian berkira begini, takut Kak, gitu. Saya tidak biasa seperti itu. Dan bagaimana sebenarnya mungkin bisa di-share apa sebenarnya manfaat donor darah bagi tubuh kita? Pertama-tama yang saya ingin sampaikan sebenarnya bahwa keluhan dari masyarakat atau teman-teman tentang efek daripada kegiatan donor ini sebenarnya yang jadi utama itu masalah rasa takut. Jadi kalau mereka bisa memanipulasi daripada rasa takut itu dan dia melakukan donor darah, maka yang akan terjadi malah sebaliknya. Jadi rasa sakit itu tetap ada pada saat kita melakukan donor darah, pada saat kita pemeriksaan AB kan dilakukan penusukan di daerah jari terus di lengan untuk pada saat pengambilan darah. Sebenarnya pada saat donor darah itu yang kalau rasa sakit yang ditakutkan semua itu sebenarnya tidak seberapa sih, karena rasa sakit itu tidak sama pada semua orang. Karena saya sendiri biasa pada saat melakukan pengambilan darah saya tanyakan, sharing dengan para pendonor, saya tanyakan apa yang menjadi keluhan. Saya bilang ada yang mengatakan sakit, ada yang mengatakan tidak. Rasa sakit itu sebenarnya kalau mau dipikir, rasa sakit yang sakit itu pada saat penusukan untuk pemeriksaan HB, karena di ujung-ujung jari ini kan banyak saraf, karena sensor lebih ya, karena dia kan masuk indera peraba, perasa. Jadi biasanya sih lebih sakit. Tapi sebagian orang ada yang mengatakan lebih sakit pada saat penusukan di lengan, yang tidak sakit, kurang sakitnya pada saat di jari. Tapi makanya saya bilang rasa sakit itu relatif pada tiap-tiap orang. Terus manfaat donor darah itu sih sebenarnya kalau manfaat langsung, kalau kita buka beberapa literatur seperti di Google itu ada sampai 3 bulan lebih manfaat. Tapi yang biasa, yang langsung dirasakan oleh pendonor biasanya sih, yang saya tanya yang rutin donor ya, mungkin Mbak Ika sendiri yang rasakan sendiri. Yang pertama itu perasaan fresh, ya, ringan. Terus rasa pegal di badan
berkurang atau biasanya hilang, sakit kepala hilang. Karena ada beberapa pendonor yang saya tanya, pada saat dia mau mendonorkan darahnya, katanya ada rasa-rasa berat di kepala, tapi setelah dia donor langsung ringan. Yang kedua, enak makan, enak tidur, itu yang langsung biasanya sih. Cuma kalau kita buka di Google, dikatakan di situ bahwa menurunkan berat badan, sebenarnya terbalik dengan kenyataan. Karena biasanya sih rata-rata yang banyak keluhan itu wanita, kalau dia habis donor, dia punya berat badan meningkat karena nafsu makan enak, tidur enak. Jadi yang dikatakan itu bahwa menurunkan berat badan mungkin tidak sejalan dengan kenyataan. Kalau dengan dikatakan membakar kalori, iya. Kalau kita menurunkan darah 450 mili, itu dia bisa membakar kalori 650. 450 mili sekitar berapa cc ya? 300? Sekitar 400 ya, karena di dalam kantong kan ada pengawet. Oke. Jadi itu. Karena pernah saya tanya juga masalah manfaatnya, banyak yang mengatakan kalau tidak donor rasanya kayak berat di badan. Jadi sebenarnya kalau untuk menurunkan berat badan mungkin kalimatnya harus diperbaiki, tapi lebih kepada pasti akan bagus karena kualitas darah bagus, lebih sehat, jadi begitu ya. Tapi ini penting karena sedikit pengalaman juga buat saya pribadi. Ini harus diwaspadai buat yang pendonor rutin. Iya, betul. Karena saya kan pendonor rutin, jadi setiap 3 bulan itu saya donor. Tapi ternyata kita juga sebagai pendonor rutin harus tahu kondisi kita saat itu seperti apa. Betul. Karena emang kalau saya pribadi saya sampai maksa, donor ambil nih kadang-kadang. Jangan Bu, tapi karena kita sudah merasa ini jadi ya mohon pencerahan ada ini. Iya, makanya begini, biasanya sih makanya pada saat pengisian info consent diperlukan kejujuran. Biasanya kan ada pendonor dia menyembunyikan sesuatu yang harusnya kalau kita ketahui dia tidak bisa donor malah dia sembunyi. Padahal sebenarnya itu berdampak pada dirinya sendiri pada saat dia pengambilan. Kadang ada yang memaksa karena dia sudah rutin harus diambil. Tapi sekarang kemarin itu kan di sistem kita ada yang 2,5 bulan. Sekarang bisa 2 bulan karena 8 minggu itu darah yang kita keluarkan bisa sudah terganti. Dengan catatan dia tidak sakit selama 2 bulan itu. 2 bulan jadi 8 minggu itu bisa diambil. Selama tidak sakit ya. Selama tidak sakit. Baik. Tapi kemudian seperti ini jauh lebih daripada berdampak kepada donor. Ya. Ini sebenarnya bagaimana kita peduli terhadap orang lain karena ini sebuah tindakan kemanusiaan. Kalau kita menyumbang ke satu orang mungkin kita tahu orangnya siapa. Tapi kalau kita mendonor darah kita tidak tahu ini darah kita akan kemana. Tapi saya pengen tanya ini, bagaimana sebenarnya meskipun sejak COVID otomatis ada bisa dibilang ada turun kurvanya. Turun ya, produksi menurun. Menurun. Tapi setelah new normal, apakah sudah agak sedikit membaik orang untuk berbondong-bondong donor darah lagi? Ya, awal-awalnya pada saat COVID memang sangat terasa. Jadi kan pada saat itu pembatasan berskala yang membuat kita untuk pergerakan terbatasi, dilarang mengumpulkan orang, dilarang berkumpul. Tapi setelah adanya new normal ini sedikit ada perubahan, tapi tidak terlalu signifikan. Jadi yang kami butuh sebenarnya sekarang orang per orang saja, karena di instansi kan dia dibatasi untuk berkumpul. Dan memang itu salah satu kendala kami pada saat untuk pemenuhan kebutuhan darah ini pada saat COVID ini. Di satu sisi masyarakat dilarang berkumpul, di sisi lain ada masyarakat yang membutuhkan. Jadi makanya kami menghimbau peran serta daripada seluruh masyarakat yang umurnya sudah mampu untuk melakukan kegiatan donor, ya disarankan supaya datang ke kantor di sini di Jalan Jenderal Sudirman di belakang gedung DPR untuk melakukan donor darah. Kalau kita mengharap daripada instansi kayaknya agak sulit juga,
di sisi lain mereka dibatasi, kemudian pada saat melakukan kerja itu kan kadang di rolling mereka. Ya. Ada juga yang kerja dari rumah, makanya biasanya mereka tidak bisa melaksanakan kegiatan donor itu. Oke. Nah, ini pertanyaan mewakili pertanyaan pemirsa di rumah. Ini kan bagaimana itu katanya orang yang butuh transfusi darah dibeli katanya. Jadi sebenarnya apa mekanisme yang perlu dilakukan sebenarnya? Sampai kalau saya sih tidak dibeli ya. Nah, bagaimana ini langsung dari sumber yang silakan. Iya, pertanyaan yang bagus sekali dan memang berkembang di masyarakat bahwa pada saat kita mendonor itu darah yang kita donorkan dijual. Iya. Kalau sebenarnya sih tidak, artinya secara kasat mata mungkin mereka mengatakan dijual, tapi setelah kita jelaskan apa-apa aja yang mereka bayar itu, baru mereka mengerti. Sebenarnya dia tidak dijual begini. Pada saat darah yang masuk itu, kita kan butuh pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan penyakit. Yang kedua, bahan kimia yang habis pakai. Itu pun sebenarnya bukan dibeli. Itu namanya biaya penggantian pengolahan darah. Karena darah sebelum ditransfusikan ke pasien itu harus diproses dulu. Pertama ada namanya uji saring. Uji saring itu ada 4 macam penyakit yang diperiksa: hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Kemudian setelah diperiksa aman, ada namanya cross matching, uji silang. Uji silang ini darah pasien dengan darah pendonor dicocokkan, karena walaupun sama golongan darah, kadang tidak bisa cocok. Terus listrik, air, tenaga, itu semua yang mereka bayar. Bahkan kalau pendonor sendiri yang mau memenuhi semua, mungkin agak lebih mahal lagi, karena dia harus beli kantongan, beli pemeriksaan penyakit. Dan kantongnya beli di mana? Itulah lebih mahal lagi kalau mereka yang dia mau adakan. Lalu menyediakan sendiri. Itu Itu. pada prinsipnya tidak tidak diperjualbelikan, tapi ada sebenarnya mekanisme karena memang harus diperiksa. Iya. Mungkin ini darah O dengan darah O saja seperti kemarin, dan Nggak cocok. sama-sama darah O Nggak tidak cocok. cocok. Iya. Jadi ini perlu memang, dan alat ini bukan main ya. Betul. perlu anggaran besar gitu untuk memang mendapatkan kualitas darah yang kita butuhkan. Kita jeda dulu, Kak Eri, saudara, jangan kemana-mana, karena saya akan segera kembali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Baik, nah ini bagaimana kemudian sebenarnya saya yakin setelah ini ada yang terpanggil hatinya untuk donor darah, karena bukan untuk kita tapi untuk orang lain. Nah, mekanismenya seperti apa? Silahkan kita disampaikan untuk pemirsa di rumah. Kalau mekanisme donor darahnya, kalau kita biasanya dia di kantor, jadi masuk daftar di bagian admin, masukkan data, setelah datanya dimasukkan, dilengkapi, kemudian dia mengisi info consent. Setelah dia isi, ada pertanyaan di situ, dijawab ya apa tidak atau tidak tahu. Dari data itu kita bisa olah ini layak apa tidak. Setelah itu masuk ke dokter untuk diperiksa kesehatannya, pemeriksaan kesehatan saudara, tensi. Setelah itu suhu badan, keluhan. Setelah dari dokter diperiksa, kemudian pemeriksaan HB, hemoglobin. Jadi untuk mengetahui jumlah kadar berapa persen sel darah merahnya dalam tubuh. Setelah dia lolos, HB yang memungkinkan untuk donor itu 12,5% gram per desiliter. Setelah lolos dari pemeriksaan HB, kemudian masuk di bagian aftab. Tapi sebelum di aftab itu penyadapan ya. Sebelum penyadapan cuci lengan yang bersih-bersih. Karena kan biasa kalau orang yang bekerja sih biasa, apalagi kerja bangunan biasa berdebu apa semua. Beda dengan kantoran. Setelah cuci lengan, kemudian baring siap untuk pengambilan. Setelah pengambilan, mekanismenya itu yang kami jalankan di kantor. Tidak boleh langsung bangun berdiri, karena itu bisa menimbulkan perasaan pusing, tidak enak, karena sirkulasi darah belum bagus. Makanya biasanya kalau dia langsung bangun langsung berdiri, biasa langsung pusing, karena darah yang ada di otak lari turun semua ke bawah. Jadi makanya dianjurkan bangun 2-3 menit. Kalau tidak ada keluhan, boleh berdiri tapi jangan jalan dulu. Lihat situasi. Kalau tidak ada keluhan lagi, bisa langsung ke bagian konsumsi untuk makan ini. Yang pasti harus tahu juga ini calon pendonor kondisinya. Kondisi ya, itu yang utama. Karena tadi sempat disampaikan kayak bahwa memang dalam 2 bulan 3 bulan terakhir tidak pernah masuk rumah sakit ya. Kemudian Tidak pernah sakit lah. Dan Anda harus tahu ini yang usul donor, pastikan kalau sudah menikah Anda tidak hamil ya. Iya, ini yang utama, hamil, menyusui. Ya kalau menyusui mungkin sudah masuk dalam kategori yang sudah tidak bisa ya. Tapi ya, mungkin tidak tahu pada saat itu bahwa dirinya hamil. Ini yang harus, padahal dia pendonor rutin ya. Tapi harus tahu dia hamil apa tidak gitu sebelum mendonor. Dan setelah itu tadi mekanisme operasi sebelum dan mendonor. Nah, setelah kita donor darah, kan pasti kita dapat suplemen ya, suplemen atau apa. Seperti tadi katakan, efek samping setelah pasca donor, kemudian bagaimana mengembalikan kondisi tubuh ini. Nah, itu gimana? Sebenarnya dalam 2 bulan 8 minggu itu darah yang kita sudah sumbangkan itu akan kembali normal pada saat 2 bulan kalau kita tidak sakit. Terus yang jadi
efek samping biasanya sih, tapi tidak semua pendonor. Pertama nyeri pada daerah penusukan, biasa membiru. Saya biasa membiru. Tapi itu sih sebenarnya bisa. Paling 2-3 hari lah. Ya hilang. Dia bisa hilang dengan jalan di kompres air hangat. Kompres air hangat. Iya, benar sekali karena biasa merasakannya. Iya. Kemudian pusing. Pusing itu mungkin disebabkan karena dia nggak sarapan pagi kah, atau dia tiba-tiba sama yang saya katakan tadi dia langsung berdiri. Itu yang jadi biasanya sih efek samping atau pada saat biasa lemas. Tapi itu nggak berapa lama akan stabil kembali. Yang penting selesai donor dia minum air putih banyak udah. Yang penting istilahnya adalah sebelum donor tahu kondisi tak seperti apa. Betul sekali. Ini sebenarnya kalau saya dari pengalaman pribadi tahu diri dulu, dan kalau memang sudah mengapung, dan bukan saya tidak mengatakan itu bahasa ditolak untuk vaksin, tapi lebih kepada mungkin diulur saja beberapa minggu ke belakang gitu ya. Jadi kalau ada instruksi seperti itu, jangan memaksakan diri untuk donor darah. Ini penting meskipun Anda pendonor rutin. Iya, karena kan biasa saya lihat teman-teman yang pendonor rutin kalau merasa bahwa sudah badannya rasa pegal-pegal berat, sudah memaksa-maksa untuk donor. Betul. Karena perasaannya katanya kalau dia nggak donor berat badannya. Padahal tidak, mungkin karena seperti ya kita anggap sebagai mesin. Kalau olinya sudah tua, perputaran mesin juga agak kurang bagus. Tapi kalau olinya baru kan perputaran mesin juga bagus. Iya, begitu kira-kira. Iya, analoginya begitu. Baik, kita jeda dulu sebentar, jangan kemana-mana. Saya juga saya akan segera kembali. Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id, atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Saya Sugiarto. saya Trianti Sulaiman, Saya Uswatun Hasanah. hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Selamat pagi dokter. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersama saya Dr. Bentang dari SPB. Baik, saudara, masih bersama kami. Tema menarik seputar darah untuk kemanusiaan. Terakhir mungkin Kanda Erwin Albert dari Unit Transfusi Darah PM Parepare, bagaimana kemudian kita menyampaikan dan mengajak kepada pemirsa di rumah untuk merasa ikut
ikut ambil bagian dalam berpartisipasi dalam program yang luar biasa ini, karena ini kalau mungkin kita membeli dengan harta, bahkan air bisa dibayar dengan air, tapi darah siapa membayar dengan darah gitu. Ini agak-agak sulit gitu. Nah, silakan Kanda. Iya. Bisa Terima kasih. Saya mungkin menghimbau kepada seluruh masyarakat dan ahli tolan agar tergerak hatinya yang cukup umur 17 tahun ke atas untuk melakukan kegiatan donor darah. Karena kita ketahui bersama bahwa donor darah itu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Dan kedua, kita sangat membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Karena darah tidak bisa diproduksi dengan jalan mesin. Itu yang salah satu makanya salah satu masalah. Andaikan darah itu bisa diproduksi mesin, tidak ada kegiatan donor lagi. Tapi komponen darah itu susah untuk diproduksi dengan mesin, makanya dibutuhkan uluran tangan masyarakat membantu sesamanya dengan jalan menyumbangkan darahnya. Dan kalau bisa tidak mampu untuk per 3 bulan atau tidak mampu per 2 bulan, 3 bulan bisa, 2 bulan setengah bisa. Yang penting cukup umur, sehat, berat badan mencukupi 45 ke atas, bisa untuk melaksanakan kegiatan donor. Dan kondisi tubuhnya sehat, tidak ada keluhan. Mungkin itu yang saya bisa himbau kepada teman-teman atau masyarakat. Karena kalau misalnya kita mau menyumbangkan harta berupa uang kah atau yang lain, itu masih prosesnya panjang. Kalau darah selesai kita donorkan, langsung dipakai orang yang membutuhkan, dan itu sangat langsung membantu karena bisa menyambung kehidupan. Betul. Dan yang pasti jika kita aktif donor darah atau donor rutin, insya Allah kita terbebas dari 4 penyakit tadi ya. Hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan juga HIV. Yang pasti itu. Dan terlepas dari apapun, kita mungkin akan akan jauh-jauh lah dari penyakit rematik, asam urat ya. Mudah-mudahan itu amal kan. Insyaallah. Dan satu yang saya lihat, artinya selama saya di unit donor darah terus melakukan sharing dengan pendonor yang sudah lama, biasanya sih yang rutin donor itu jarang terkena penyakit yang berat. Dan saya sudah lihat sendiri, ada yang pendonor rutin tekanan darahnya kalau secara kedokteran dia bisa sudah stroke 180-an, 90, kadang sampai 200. Tapi karena dari dulu dia rutin donor darah, biasa-biasa aja. Jadi selama ini kadang saya tanya, ada sama pendonor, saya tanya keluhannya, ada tidak keluhan pada saat rutin mendonorkan? Rata-rata dia bilang tidak ada. Andaikan bisa katanya tiap minggu dia donor. Karena saking enaknya katanya kalau dia habis donor. Kan umur donor pernah dibatasi itu 60 tahun. Kami pernah donor di bagian baru, kalau saya tidak salah, mantan kepala dinas kesehatannya baru. Itu dokter Ami, umurnya itu waktu kalau saya tidak salah 62 tahun. Saya sempat tanya, saya bilang, dok, kenapa masih mau donor? Nah ini sudah umurnya lewat, waktu itu kan masih dibatasi sampai 60 tahun. Dia cuma bilang kalau saya donor, makanku enak, tidurku enak, perasaan fresh, kenapa saya tidak mau donor? Nah saya sehat. Ya itu. Tapi sekarang kan ada pembatasan umur. Cuma kalau dia sudah 50-an ke atas, 55 ke atas, dia dibatasi biasanya sampai misalnya 3 bulan, karena kita tolerir biasa bisa 6 bulan sekali, karena kita tahu kalau sudah tua produksi darah juga tidak secepat pada saat kita muda. Itu. Tapi yang pasti apapun itu memang kita saya pun merasakan itu bahwa bagian rutin menyumbangkan darah, saya kira kita tidak pernah tahu yang namanya musibah kan seperti itu. Dan itu Tuhan bekerja. Saya yakin teman-teman rutin itu ya akan ketika satu sama di keluarga atau apa membutuhkan darah, itu Allah bekerja, Tuhan bekerja dengan cara yang lain dan tidak susah loh dapat darahnya. Malah orang yang berkejar-kejaran mau nyumbang darah tapi sudah cukup darah. Betul sekali. Makanya pada prinsipnya kan kapan kita menyumbang dengan ikhlas. Misalnya kita tidak sangka-sangka pada saat kita butuh juga.
bantuan itu datang dari mana. Betul. Justru yang kita harapkan, yang kita sediakan malah tidak terakomodir. Justru orang yang tidak kita duga, justru itu yang ada. Iya. Iya benar. Dan mudah-mudahan kita semuanya tergerak hatinya untuk melakukan donor darah dengan catatan tadi seperti bilang Kak Daeng bahwa pastikan badan kita betul-betul fit, betul-betul sehat sebelum donor darah. Jangan sampai setelah donor darah sebulan kemudian Anda yang ditransfusi. Seperti beliau ini. Oke, baik. Terima kasih Kanda. Salam buat Ibu Dr. Linda yang mungkin dengan senang aktivitas tidak sempat bergabung bersama kita. Terima kasih juga yang ikut nganter saya yang selalu menawarkan senyumnya setiap kita datang ke kantor PMI ya. Yang jelas harus datang pemirsa. Dan saya tuh ngejar-ngejar kalau di PMI lagi keluar, saya akan menuju ke tempat di mana. Bukan Pak Ika saja, Pak Ika sebenarnya kadang dia paksa. Saya saja nih sebenarnya sudah pengen sekali donor, tapi dokter anjurkan tunggu 6 bulan. Tapi kalau menurut Permenkes 1 bulan itu kalau tidak ada keluhan bisa. Tapi untuk antisipasi jangan sampai, kan biasanya kalau kita sudah vaksin biasa positif sih hasilnya. Itu bagusnya, cuma dokter mungkin perkirakan jangan sampai. Itu vaksin apa? Hepatitis. Oh, ya. Jadi tunggu 6 bulan baru bisa donor. Oh, oke, baik. Nah, untuk pertanyaan mungkin masih ragu-ragu, boleh langsung datang ke sana untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Atau mungkin ada hotline yang bisa dihubungi atau via WhatsApp untuk koordinasi? Nanti sama P2D2 yang koordinasi ke sana. Oke, baik. Dan saya pengen ucapkan terima kasih karena setiap tahun pasti dapat ucapan ulang tahun dari PMI. Itu rutin loh dikirimkan buat kita. Terima kasih bentuk apresiasi. Saudara, sampai di sini kebersamaan kita dengan tema menarik seputar darah untuk kemanusiaan. Ayo bersama-sama kita ke PMI menyumbangkan darah kita dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Karena ini penting juga. Dan pastinya di PMI juga sangat ketat dalam melakukan protokol pencegahan atau pemantauan rantai COVID-19. Saya pamit, terima kasih Kanda. Terima kasih teman-teman di PMI. Salam hangat dari kami. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan